Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda rapat terbatas kali ini akan kita bahas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB adalah salah satu provinsi yang tumbuh sangat pesat dalam 3 tahun terakhir ini, dan dalam 3 tahun berturut-turut perekonomian NTB tumbuh lebih tinggi dari perekonomian nasional kita. Tumbuh berapa Pak tahun kemarin? 2015 9,2, tapi terakhir 5,81 Pak Presiden. 2016. Jadi 2015 9,2, 2016 5,8, tetap masih di atas rata-rata nasional kita. Momentum pertumbuhan yang tinggi ini harus terus dijaga dan harus kita tingkatkan lagi, dan harus juga terus diperhatikan aspek pemerataan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan pendapatan warga maupun menurunkan angka kemiskinan di NTB. Data yang saya miliki, pendapatan per kapita masyarakat NTB saat ini 23,74 juta per tahun, atau setengah dari rata-rata nasional. Begitu juga dengan penduduk miskin, meskipun menurun dari waktu ke waktu, namun masih di atas angka nasional. Untuk itu saya minta kepada seluruh kementerian dan gubernur untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, secara sektoral perekonomian di NTB disokong oleh sektor pertanian, ini 24%, sektor pertambangan ini 15%, dan sektor perdagangan dan eceran 13%. Besarnya sumbangan sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian daerah di NTB harus terus ditingkatkan sehingga NTB bisa menjadi salah satu daerah penghasil utama beras di Indonesia. Saya juga minta pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan, waduk, dan saluran irigasi terus dilanjutkan dan diprioritaskan, termasuk penyiapan prasarana pertanian. Dan terkait dengan sektor pertambangan, saya minta agar betul-betul berkontribusi pada penciptaan nilai tambah di daerah, bukan hanya pada penyerapan tenaga kerja, tapi juga dalam menggerakkan multiplier effect, baik untuk pengguna industri turunannya maupun menggerakkan ekonomi di sekitar wilayah tambang. Dan jangan lupa perhatikan aspek kelestarian lingkungan. Terakhir, yang berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata di Mandalika, saya minta dalam ratas kali ini kita juga harus selesaikan berbagai hambatan yang terjadi di proyek pembangunan infrastruktur penunjang di kawasan Mandalika, dan saya yakin kesiapan infrastruktur termasuk pengembangan Bandara Internasional Lombok, pembangunan infrastruktur air bersih dan listrik akan berdampak pada kecepatan pengembangan KEK Mandalika. Saya minta agar pembangunan sektor pariwisata di kawasan Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM. Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.